Tempat kita tak begitu. Kita biasanya pakai sapi, atau pakai jawi, atau pakai lembu, atau pakai kerbau, atau pakai kambing. Kita tak potong sendiri di rumah, kita serahkan ke masjid. Maka sebetulnya akadnya adalah kita mencari relawan. Relawan itu yang disebut dengan panitia. Yang namanya relawan, rela kalau tak dapat hewan. Itu arti relawan. Jangan nanti relawan ini lebih berkuasa pula dari orang yang berkurban, karena engkau hanya seorang relawan. Tidak boleh mengambil daging kurban untuk upah, haram hukumnya, tak boleh. Tapi untuk hadiah boleh. Tapi ke leher kau. Yang memberikan adalah yang punya daging korban kambing, yang dia adalah korban sunnah. Sebab kalau korban sunnah boleh dia mengambil sepertiga, boleh sampai sepertiga pun boleh ya, kalau daging korban sunnah, karena dia sunnah, potong sepertiga nanti untuk ente masak-masak deh, boleh. Tapi kalau sudah diserahkan anda sebagai wakil, nggak boleh itu. Minta izin dong kepada yang bersangkutan, Pak, nanti saya masak dulu ya, bagian jatah sepertigamu ya, gini-gini. Jadi yang kalau itu korban sunnah, boleh yang punya kambing, yang punya korban itu mengambilnya untuk dimakan anak-anaknya, termasuk diambil khusus untuk dibagi-bagi boleh. Tapi kalau tidak, sudah diamanatkan ada sebagai wakil untuk dibagi, kok main comot sendiri, nggak dibenarkan yang demikian itu. Kita perlu kejujuran. Jadi korupsi bukan urusan pejabat sana. Korupsi tukang korban korupsi, punya pondok duitnya jadi anting istri, duit masjid jadi anting gaun istri, itu korupsi juga. Jadi korupsi bukan hanya di kalangan pejabat sana, tukang korban pun bisa korupsi. Kalau bisa jangan dipaskan harga kurbannya, lebihkan 100.000. Tujuannya untuk apa? Untuk biaya operasional. Karena sapi itu dari Muara Lembu kemari kan tak jalan kaki, naik truk. Berapa biaya truknya? Sampai ke Pekanbaru, sapi tak langsung dipotong, menginap dulu 1 malam. Tukang jaga malamnya itu kan dikasih duit, tak cukup kopi aja hilang sapi itu nanti. Lalu kemudian talinya, kreseknya itu tak boleh diambil dari daging itu, diambil. Dia mesti. Makanya bunyi akadnya, kubayarkan 2.700.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Jadi nanti ketika duit itu berlebih, itu dipakai untuk operasional. Kalau tak begitu bunyi akadnya, kubayarkan 2.600.000 untuk kurban, berlebih duit itu, maka mesti dibalikkan, karena akadnya hanya untuk kurban. Nah, maka dikasihkannya lah. Lalu kemudian setelah pagi itu, yang paling afdalnya adalah dipotong sendiri. Itu yang paling afdal. Kalau punya ilmunya dan berani. Ada orang berani tapi ilmunya tak ada. Ada ilmunya, ada secara teori, mesti putus urat makan, putus urat nafas, teori bukan main. Pas mau motong, menengok darah, pingsan pula dia dulu. Bertambah pula biaya panitia membawa ambulan. Jadi kalau tak pandai, serahkan kepada ahlinya. Perempuan tak ikut memotong, karena waktu menyembelih itu Sayyidatuna Aisyah tak ikut, Sayyidatuna Fatimah tak ikut, tapi ikut menyaksikan. Itu mengapa ibu-ibu nanti itu dibawa ikut, karena ini sunnah. Sayyidatuna Aisyah ikut, Fatimah ikut, ikut memotong. Ibu pun ikut memotong. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan 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 min fulan. 7 orang nama yang sudah disebut situ. Baliklah ibu tadi menangis ke rumah. Kenapa kau menangis, kata lakinya? Tak disebutkan orang itu nama aku tadi. Kalau disebutkan namanya baik, andai tak disebutkan pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Balik si bapak, muncung macam muka marah. Kenapa bapak mengamuk? Tapi nama bapak sudah disebutkan tadi, tak lengkap sama detailnya. Kita ini tak penting penilaian manusia, yang penting penilaian Allah SWT. Setelah dipotong, diambil hatinya, dibasuh, dicuci, jangan langsung dibakar, karena kalau darahnya ikut haram. Tak boleh makan darah. Yang makan darah itu cuma Dracula saja. Tak
Tak boleh makan darah. Dicuci, dibasuh, kasih limau, bakar sedikit, makan. Itulah yang paling afdal. Pak Ustaz, boleh kami makan hewan kurban ini? Bukan boleh, tapi diperintahkan Allah. Wa kulu minha, makanlah sebagian hewan kurbanmu itu. Jadi yang paling afdal dari habis sholat subuh itu tak ada makan. Tak ada makan, tak ada minum, apapun tak masuk. Sholat Idul Adha, habis sholat Idul Adha sembelih, belah, ambil hatinya, basuh, bakar. Itulah makanan yang pertama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nah, itulah yang pertama dimakan. Lalu kemudian yang sisanya itu wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Jadi kalau ada nanti di antara bapak ibu nih yang tak mau dagingnya, inilah yang paling afdal. Pak Haji, ini ada daging kurban, saya tak mau, saya mau bagikan aja semua. Jadi bapak tak mau, ini kupon, saya kupon tak mau, dagingnya aja kalian kirim ke rumah. Seabdol-abdolnya makan hatinya sikit untuk barokah, sisanya bagikan. Tapi kalau mau, sebetulnya jatah kita ada sepertiga di situ. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat, kawan, sahabat, tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Itu dagingnya total, tak terlalu berat, tak terlalu ringan, tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Itu daging sapi itu berapa? 20 kilo. Jadi kalau 20 kilo bersih bagi 7, jadi sekitar 2, sekian. Jadi kalau bapak, apa pula 2 kilo Pak Ustaz? 6, sekian. Jadi kalau satu plastik itu 2 kilo, lalu bapak dikasih 2 kupon. Ini kupon bapak sebagai peserta kurban, ini kupon bapak sebagai anggota masyarakat. Satu plastiknya 2 kilo, dapat 2 kupon berarti 4 kilo. Masih boleh, karena tidak lebih dari jatah sepertiga. Yang tak boleh itu diambilnya lebih dari jatah sepertiga. Ada orang datang ke masjid, dibawanya kambing. Pak Ketua Masjid, ini kambing saya, tolong potongkan, tolong kuliti, tolong bersihkan, nanti kirimkan semua ke rumah. Dagingnya kirimkan, kakinya kirimkan, pahanya kirimkan, semuanya kirimkan. Kalau ada yang begitu nanti Pak Ketua Masjid jawab, kau bawa kambing kau ini, potong sendiri, makan sendiri. Jadi di Maroko itu tidak ada menyembelih kurban di masjid. Mereka berkurban sendiri, potong sendiri, nanti bagi sepertiga untuk di rumah, sepertiga kawan sahabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Tempat kita tak begitu. Kita biasanya pakai sapi, atau pakai jawi, atau pakai lembu, atau pakai kerbau, atau pakai kambing. Kita tak potong sendiri di rumah, kita serahkan ke masjid. Maka sebetulnya akadnya adalah kita mencari relawan. Relawan itu yang disebut dengan panitia. Yang namanya relawan, rela kalau tak dapat hewan, itu arti relawan. Jangan nanti relawan ini lebih berkuasa pula dari orang yang berkurban, karena engkau hanya seorang relawan. Tidak boleh mengambil daging kurban untuk upah, haram hukumnya, tak boleh. Tapi untuk hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah artinya dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa-apa, itu arti hadiah. Tapi kalau upah, dapat mantap, kalau tak dapat naik pisau ini dari leher sapi ke leher kau. Nah, itu namanya upah. Maka ada beberapa orang yang tidak bisa dikasih hadiah, tapi dia wajib upah. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Tukang potong sama tukang kulit tak boleh kita bagi. Ini daging untuk kau tukang potong sebagai upah, tak boleh. Maka upahnya dari mana diambil? Itulah dari duit biaya operasional tadi. Supaya jangan sampai panitia ini berharap dapat pahala, pahala tak dapat, dosanya pula bertambah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua panitia mengundurkan diri.
Nanti panitia tiba-tiba malam ini kita pembubaran. Adapun tahun ini karena kami takut, serahkan nantilah daging kalian itu ke Ustaz Somad. Aku pula yang memotongnya nanti. Nah, jadi nanti bagilah. Begitu selesai dipotong-potong-potong, dibagi nanti setelah zuhur. Ini panitia tak bisa bekerja karena belum makan. Lalu datang satu orang, diambilnya daging yang paling enak, dicincang-cincang, dikasih daun seledri, daun sop, dimasak, habis itu dimakan. Ini yang kau makan ini punya siapa? Belum jelas kepemilikannya. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Maka kepada bapak pemilik sapi nomor 1, Pak Fulan, Pak, minta kami jatah bapak nih 5 kilo untuk kami pagi ini ya Pak. Ini kalau cuman makan lontong katupek gulai paku ndak tahu Pak. Boleh Pak? Kata orang yang 5 orang ini, ambillah. Ada satu yang tak setuju, nggak bisa. Naikkanlah parang tuh. Nah, boleh ya Pak ya? Boleh. Ambil. Nah, kalau udah izin dia udah. Jadi jangan sembarangan kita ambil ini semua. Ini adalah amanah yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Oh tapi tahun-tahun lalu, udah bertahun-tahun udah begitu kami laksanakan Pak Ustaz. Banyak-banyak kalian beristighfar daripada nanti di akhirat memikul sapi. Nah, adapun yang akan datang nih, jangan lagi kita ulang, jangan lagi makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Mudah-mudahan selamat kita tahun ini insyaallah. Mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Hewan jantan atau hewan betina? Maka biasanya dipakai hewan jantan. Kenapa hewan jantan yang dipakai? Hewan betina itu untuk berkembang biak. Dan menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, daging kambing jantan lebih enak daripada kambing betina. Pak Ustadz, ini di komplek kami ini ada yang tak Islam, boleh tak kami kasih kurban ini? Kalau kurbannya kurban sunat, boleh. Itu rumah yang di blok itu kasih dia satu plastik kurban sunat. Tapi kalau kurban wajib tak boleh. Mana dalilnya? Kurban wajib sama dengan zakat. Zakat tak boleh dikasih kepada orang yang tak Islam. Sedangkan sedekah boleh. Dalilnya waktu emak Asma datang. Asma ini Islam, emaknya tak Islam. Ya Rasulullah, boleh ku kasih hadiah untuk emakku? Kata Nabi, kasihlah hadiah. Itulah dalil boleh mengasih daging kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu yang mana Pak Ustaz? Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar ya Allah, kalau dapat jodoh anakku tahun ini berkurban aku. Tapi kalau tak dapat jodohnya sampai mati aku tak berkurban. Itu kurban wajib namanya. Kalau lulus aku PNS, aku berkurban ya Allah. Tapi kalau masih honorer juga, sampai lulus aku baru berkurban. Itu namanya kurban nazar, kurban wajib. Tak boleh dagingnya dibagi kepada yang tak Islam. Tapi kalau kurban ada cuma 2 rumah Pak Ustaz, ambil dari jatah sapi kedua, sapi ketiga, dibagikan. Jangan isinya gazebo, jangan isinya lemak semua. Alhamdulillah nak, kita dapat kambing. Kata ibu senang ngasih berita ke anaknya. Begitu dibuka, setengah jam dia menengok daging tak ada. Lemak aja semua. Makan sumpah orang ini katanya. Jadi dagingnya ada, lidahnya ada, tulangnya ada. Bagaimana dengan kulitnya Pak Ustaz? Man ba'ajil da udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tiada kurbanlah baginya. Karena Ustaz mengatakan tak boleh menjual hewan kulit kurban, akhirnya diguntinglah kulit tadi kecil-kecil, dimasukkan ke plastik. 2 hari bau bangkai kampung. Karena tak ada yang pandai mengolah kulit buang tong sampah semua. Bau bangkai. Kampung apa namanya? Kampung bangkai. Jadi kalau begitu macam mana solusinya? Boleh kulit ini dijual, tapi duitnya serahkan ke fakir miskin. Harap kepada seluruh panitia kurban yang dia tidak berkurban sehingga dia tidak punya daging, dia hanya panitia. Seluruh panitia kurban, kita ingatkan seluruh panitia kurban melalui media ini, dan siapapun yang
mendengarnya pada kesempatan yang berbahagia ini, panitia bukanlah pemilik daging. Panitia bukanlah pemilik daging. Panitia adalah orang yang diamanahkan untuk mengurus daging milik peserta kurban. Pemilik dagingnya adalah yang peserta. Jangan posisikan panitia adalah pemilik gitu. Kemudian dia yang ngatur-ngatur. Yang punya daging ingin ngambil kaki, nggak boleh. Punya bapak ingin ini aja, ini kaki mau dibagi tiga, nggak boleh seperti itu. Yang punya daging dia berhak memilih daging mana yang mau diambil. Bisa difahami nggak? Iya. Karena yang punya daging yang peserta kurban, bukan panitia. Panitia hanya pelaksana kurban itu. Sekarang sudah di zaman kita sekarang sudah terjadi peralihan posisi yang sangat jauh gitu di sebahagian kaum muslimin, walau sebahagiannya masih bertahan memposisikan dirinya hanya sebagai panitia, bukan pemilik hewan kurban. Ketika yang punya hewan kurban bilang, saya minta kepalanya, udah kurban milih lagi. Loh, apa urusannya? Wong daging punya dia, berhak dia mengambil apa yang dia inginkan dari hewannya sendiri yang dia sembelih. Maka jangan dihalang-halangi gitu. Jadi jangan sampai justru terbalik, orang yang peserta kurban seolah-olah orang yang meminta kepada panitia, dan panitia berbuat semena-mena kepada daging kurban, sehingga pemiliknya tidak bisa leluasa mengambil apa yang dia inginkan daripada hewan yang dia sembelih. Tidak seperti itu. Panitia adalah panitia. Bagaimana hukumnya mengkhususkan daging kurban? Mengkhususkan daging kurban khusus untuk panitia kurban. Dikhususkan jatah tertentu dari daging hewan kurban untuk panitia. Wallahu a'lam. Nasihat saya pribadi untuk saudara-saudaraku kaum muslimin yang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang bertindak sebagai panitia penyembelihan kurban, agar jadikan amal ini ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan jadikan amal ini adalah transaksi duniawi. Nasihat saya seperti itu pada diri saya pribadi, karena kita juga ikut andil dalam penyembelihan hewan kurban bersama saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Jadikan ini amal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan jangan jadikan dia transaksi duniawi. Apa itu transaksi duniawi? Transaksi duniawi adalah sebuah pekerjaan yang harus ada imbalannya di dunia. Baik imbalannya itu berbentuk harta, atau imbalannya itu berbentuk tambahan daging hewan kurban. Kalau kita telah menjadikannya sebagai transaksi yang harus dibalas dengan tenaga yang kita keluarkan, harus dibalas dengan hewan kurban, maka ini lebih dekat hukumnya kepada upah. Ini lebih dekat hukumnya kepada upah, bahwa kita mengeluarkan tenaga yang harus dibayar dengan daging kurban. Ini transaksi duniawi. Dan hewan kurban telah diberikan oleh orang yang berkurban, semuanya infak untuk kaum muslimin. Telah diberikan untuk infak kepada kaum muslimin, dan sebagian mereka ambil sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat bahwa semuanya telah diinfakkan karena Allah. Dan sesuatu yang telah diinfakkan karena Allah, tidak boleh di dalamnya ada terjadi transaksi duniawi. Baik itu dijual atau dijadikan sebagai upah dari tenaga orang-orang yang mengerjakannya. Upah dan penjualan sama-sama transaksi duniawi. Yang satu dibayar dengan daging, yang satu dagingnya dijual. Dua-duanya transaksi. Ya, yang satunya menjual, yang satunya membayar. Akhi fiddin, Nabi SAW melarang kita untuk mengambil upah dari hewan kurban yang kita adalah panitianya. Maka lakukan karena Allah Ta'ala, lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Sekiranya setelah dibagikan,
Setelah dibagikan ternyata daging itu berlebih. Kemudian panitia mengambil karena dia adalah bahagian daripada kaum muslimin, maka ini bukanlah upah. Ini bukanlah upah. Akan tapi kalau dari awal sudah dikhususkan bahwa panitia harus mendapatkan jatah 2 kali lipat, 3 kali lipat yang didapat oleh kaum muslimin karena kami mengeluarkan tenaga, karena kami mengeluarkan waktu untuk pelaksanaan hewan ini, maka ini lebih dekat hukumnya dan kejadiannya kepada upah yang harus dikeluarkan dari hewan kurban untuk waktu yang Anda keluarkan. Maka Anda sudah salah niat dan Anda telah salah syariat dalam masalah ini. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya setelah selesai Anda melaksanakan, kemudian Anda mendapatkan yang lebih dan tidak ada transaksi apapun sebelumnya, tidak ada kesepakatan apapun sebelumnya, ini adalah hadiah. Ini adalah sesuatu yang diberikan, halal bagi Anda untuk menikmatinya. Namun kalau sudah ditetapkan dari awal bahwa panitia harus dapat lebih banyak, kalau tidak Anda kemudian marah-marah, maka ini adalah upah, dan mengambil upah dari hewan kurban pekerjaan terlarang dalam syariat kita. Ya, maka kita ingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimat, hendaklah tidak memberikan upah dari daging hewan kurban untuk orang yang melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab.